وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Sulaiman. Semoga yang mendengarkan dan yang membaca mendapatkan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita lanjutkan kepada acara utama, yaitu ceramah yang akan dibawakan oleh Ustadz Muslim Farid. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa an abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir lana ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ayah bunda ikhwatal iman, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini Allah himpun dan bersamakan kita dalam rangka thalabul ilmi, duduk di majelis ilmu. Semoga langkah kita, duduknya kita, hadirnya kita mendapatkan kefahaman, tambahnya pengetahuan, sehingga dengan pengetahuan insya Allah kita mengenal, tahu bagaimana cara beribadah sesuai dengan syariat dan tuntunan Rasulullah SAW, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan benar-benar bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam
semoga tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, seluruh umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Baik, pagi ini akan kami menyampaikan tentang beberapa akidah atau ajaran yang sesat, bukan menurut Ustadz, tapi menurut Majelis Ulama Indonesia. Di Indonesia kurang lebih ada 13 aliran. Di antaranya adalah disebut pertama adalah Syiah, Ahmadiyah, Jamaah Islamiyah, Dakwah Islam, Salamullah atau Lia Eden, aliran Kutub Rabbani, kelompok Husnul Khulqi, Jemaat Pondok Nabi dan Rasul Dunia, Az-Zaitun, Darul Islam, Wahidiyah, Al-Qiyadah, Al-Islamiyah, Quran Suci, dan aliran hidup di balik hidup. Namun tidak kami paparkan semua ke-13 itu. Insya Allah pagi ini akan satu persatu. Mudah-mudahan satu setelah usai nanti kita akan lanjut sambung, sehingga kita tahu apa sih bedanya, kenapa ulama kita memvonis itu adalah sesat, apa bedanya dengan amaliyah dan ibadah kita. Insya Allah pagi ini satu yang akan kita bahas, yaitu penyimpangan akidah Syiah oleh Fahmi Salim, Komisi Pengajian Meneliti Majelis Ulama Indonesia. Dan juga beliau menerbitkan buku yang seperti ini. Mungkin ayah bunda sudah punya semuanya. Kalau belum punya, insya Allah nanti menyusul, kita siapkan. Ini buku panduan Majelis Ulama Indonesia mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Dan isinya luar biasa sekali. Cukup ya sebenarnya bagi kita untuk tahu, oh seperti itulah ajaran dan penyimpangan Syiah itu. Sehingga dimanapun, kapanpun, apapun namanya, kalau udah Syiah, rujukannya jelas. Selain Al-Quran hadis, ternyata ada kitab yang memang jadikan acuan dan referensi yang sangat pokok sekali, dan itu sangat menyimpang sekali dengan ajaran Quran dan Sunnah. Baik, sebelum kita akan melihat dan menonton tayangan tanda bukti, tidak hanya melalui buku yang ditulis oleh ulama-ulama kita, namun fakta dan realita, bukti adanya ulama-ulama Syiah, mereka menghina, mereka mencaci, mereka memaki para sahabat Rasulullah, istri Rasulullah, dan semua ada bukti yang insya Allah nanti kita akan tonton bersama bagaimana ucapan mereka, bagaimana penyaksian mereka, sehingga tidak ada fitnah di antara kita. Karena apa? Ada bukti, ada data yang akurat yang insya Allah bisa kita pertanggungjawabkan. Seandainya ada seorang golongan Syiah kemudian mengajukan atau meminta kepada kita supaya mana dalilnya, mana referensinya, mana buktinya, nah kita punya data dan bukti yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan kaji dulu kitab-kitab atau buku mereka yang buat panduan dalam ibadah keseharian mereka. Mengenal akidah Syiah dari kitab-kitab Syiah.
klasifikasi Syiah ada 3 yang populer. Syiah gulat atau ekstrim, Syiah Rafidhah ekstrim, Syiah Zidiyah moderat. Kinologi akidah Syiah mengaku dengan sadar bahwa Syiah berasal dari seorang Yahudi bernama Abdullah ibnu Saba, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an telah memvonisnya dengan hukum bakar dengan api serta berlepas diri darinya. Sumber kitab Firaq Asy-Syiah, halamannya ada dalam halaman 107. Kedua, mengaku bangga dengan julukan Rafidhah, yaitu menolak kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Mana dasarnya? Ini kitabnya, kitab yang dimiliki mereka, kitab-kitabnya kurang jelas ya, buku terlalu kecil ini. Insyaallah. Teologi Syiah, kami tidak sepakat dengan mereka, kata Syiah. Ahlus sunnah tentang Tuhan, Nabi dan Imam, karena mereka berkata bahwa Tuhan yang mengutus Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan nabinya, dan yang mengangkat Abu Bakar radhiyallahu anhu bukan khalifah sesudahnya. Kami tidak mengakui Tuhan dan Nabi yang begini menurut kami. Sungguh Tuhan yang mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah dan Rasulullah sebagai nabinya bukan Tuhan kami, dan nabinya pun bukan nabi kami. Sumber kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah halaman 278. Ini kitab aslinya ya, masih tagnya tag Arab, dan itu pernah ditulis oleh salah seorang istri daripada ketua Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait, yaitu istri Jalaluddin Rahmat di Facebook, yang kemudian banyak komentar tentang tulisan tangan istri beliau itu. Ini yang dianggap acara Karbala, mereka membawa semacam gambar yang diserupakan kepala Husain. Lafaz syirik dan kufur dilontarkan hanya kepada orang yang tidak meyakini Imamah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan para imam dari anak keturunannya, serta lebih mengutamakan yang lain daripada mereka, adalah bukti bahwa mereka kekal di dalam neraka. Ini kitabnya dan tag aslinya yang digaris bawahi dengan garis merah. An-naman angkor imamahu ahadu minal a'immah jahada ma'ahaballahu ta'ala min faradit ta'ah fahuwa kafirun dhallun mustahkun lil khuludi finnar. Itu terjemahnya. Kitabul Imamah. Allahumma ini. Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah penanggung jawab surga dan neraka. Dialah yang punya otoritas penuh untuk memasukkan penduduk surga ke dalam surga dan penduduk neraka ke dalam neraka. Sumber kitabnya Basair ad-Darajat halaman 235. Sungguhnya Allah memutuskan siapa saja yang taat kepada Ali ke dalam surga meski dia bermaksiat kepada Allah, dan Allah memasukkan siapa saja yang menentang Ali ke dalam neraka meski dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Mana kitabnya? Yaitu Yakin Al-Fadhail Amirul Mukminin Ibnu Mutahhar halaman 8. Ini kitabnya ya. Yang Al-Qaul fi Ta'lifil Quran ya, yang aqulu innal akhbara itu sampai terakhir, sangat kecil tulisannya, itu terjemahnya tadi. Dan juga di dalam juz 12 halaman 525 dia mengatakan Quran yang asli hanya 17.000 saja. Ayat hadis ta'rif Quran mutawatir secara maknawi, menolaknya berarti menolak kabar imamah. Ini kitabnya Al-Ma'qul Nuratul Uqul
Al-Qumi, ulama Syiah, dalam muqaddimah tafsirnya halaman 79, Quran ada yang dirubah dan tidak sesuai dengan yang Allah wahyukan. Ini teks aslinya. Muqati'un wa ma'tufun wa minu harfi makani harfin wa minu muharrifun minu ala khilafi ma anzalallahu azza wa jal. Ini teksnya ya. Abu Mansur Ahmad bin Ali atau ulama Syiah abad ke-6 dalam kitabnya Al-Ihtijaj, Ali punya mushaf khusus isinya skandal muhajirin, Ansor, fitnah kepada sahabat, mentarif Quran dan lain-lain. Ini teks aslinya atau kitabnya. Fatwa ulama Syiah kontemporer. Doa-doa berhala Quraisy tegakkan ta'rif Quran. Kenapa Quran Sunni dan Syiah sama saat ini? Nikmatul Al-Jazairi menulis telah diriwayatkan dalam hadis bahwa para imam maksum telah perintahkan Syiahnya untuk membaca Quran yang ada ini dalam solat dan mengamalkan hukumnya sampai muncul Ma'lana, pemilik zaman, yaitu Al-Qaim Al-Mahdi. Pada saat Al-Mahdi muncul, maka terangkatlah Quran yang ada di tangan manusia ke langit, dan keluarlah Quran yang disusun Amirul Mukminin, yaitu Ali, untuk dibaca dan diamalkan hukumnya. Dalam keterangan Al-Anwar An-Nu'maniyah halaman 363. Jadi kalaupun mereka saat ini membaca Al-Quran yang sama, karena mereka masih menanti dan menunggu adanya Quran yang sebenarnya mereka yakini akan muncul nanti, ya. Al-Quran ini akan diangkat, ya. Sebab jika manusia membaca sesuatu yang berbeda dari mushaf saat ini, maka ia akan terdesak oleh ahlul khilaf atau orang Sunni, mendorong para penguasa zalim dan menyeretnya ke dalam celaka. Maka para imam maksum itu atau imam Syiah melarang kami membaca Al-Quran yang berbeda dari apa yang ada dalam sampul itu, ya. Jadi mereka memang dilarang, nggak usah baca dulu, yang penting sama dulu, ya. Supaya apa? Mereka karena memang masih minoritas, barangkali mereka tidak punya keberanian, ya. Takut nanti malah langsung dicap tidak hanya sesat tapi menyesatkan. Ulama Syiah mengamini Imam Syiah lebih tinggi daripada Nabi. Muhammad Baikir, ulama Syiah, berkata dalam kitab Biar Al-Anwar juz 24 halaman 325, semua nabi selamat dari musibah karena bertawasul kepada para imam. Kitabnya Biharul Anwar. Ini teks aslinya. Para imam lebih berilmu daripada para nabi karena klaim Allah ajarkan ilmu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan ilmu para nabi kepada Imam Syiah. Ayatullah Humaini Al-Hukumat Al-Islamiyah halaman 52. Ini teks aslinya. Imam Syiah memiliki tempat terpuji dan derajat yang tertinggi serta khilafah alam dunia. Semua atom alam semesta tunduk kepada kontrol dan kekuasaannya. Salah satu hal aksioma dalam mazhab kami bahwa para imam menempati posisi yang tidak bisa dicapai oleh malaikat ataupun nabi yang diutus. Menurut Syiah, selain Fatimah bukanlah putri nabi. Dalam kitab mereka halaman 69. Keturunan Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma yang tidak mengakui Imam Syiah adalah kafir. Usulul Kafi yang selalu dibawa dalam pengajiannya Syiah, ini cukup terkenal kitab ini. Menurut Syiah, seluruh sahabat Nabi kafir. Tempat terbaik saat melaknat sahabat adalah di tempat kencing dan setelah istinja. Ini kitab aslinya, teksnya. Nanti kita lihat cacian makian mereka terhadap para sahabat Rasulullah.
menghina Abu Bakar, berbuat syirik dengan memakai kalung berhala saat sholat di belakang Nabi dan bersujud untuknya. Ini keterangannya atau teks aslinya. Bahwa seluruh sahabat itu murtad, keluar dari Islam setelah Nabi wafat, kecuali 3 orang, Miqdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Salman Al-Farisi. Dalam kitab Rawdatul Kafi, penistaan terhadap Sayyidah Aisyah. Ibrahim Al-Qumi dalam karyanya Tafsir Al-Qumi menyebutkan bahwa maksud kata khianat dalam Quran 66 ayat 10 adalah perbuatan zina dan keharusan ditegakkan hukuman kepada fulana Aisyah yang berselingkuh dengan fulan dalam suatu perjalanan. Itu kitab mereka. Melabeli istri Nabi dalam satu pasal dengan sebutan Ummu Syurur, ibu kejahatan, terkait dengan peristiwa Jamal. Ia misalkan kenapa kaum muslimin masih mengambil periwayatan dari hadis darinya, padahal seperti disebut dalam Al-Quran mereka juga membawa Al-Quran, namun mereka salah menafsirkan. Bahkan disebut oleh Allah, hadza buhtanun azim. Apa yang mereka ucapkan adalah pendustaan yang nyata. Aisyah telah mengingkari perintah Tuhan dan nabinya untuk berdiam di rumah. Itu karya mereka atau tulisan mereka. Juga menjelaskan bahwa maksud orang-orang yang dibersihkan dari tuduhan zina dalam Quran 24 ayat 26 adalah untuk Rasulullah saja, bukan untuk Aisyah. Pemprov polisi Iran Imam Khomeini menyatakan bahwa Aisyah, Thalha, Zubair, Muawiyah dan orang-orang sejenisnya meskipun secara lahiriah tidak najis, tapi mereka lebih buruk dan menjijikan daripada anjing dan babi. Halaman 457 kitab At-Thaharah mereka. Tafsir Aisyashi menukil periwayatan Abdus Somad Ibnu Abbasir bahwa penyebab kematian Rasulullah karena diracun oleh Abu Bakar, Umar dan kedua putrinya. Maka tempat tokoh itu disebut sebagai makhluk Allah yang paling buruk. Halaman 342 mengatakan bahwa yang maksud ayatnya adalah Aisyah telah mengurangi keimanannya. Al-Humaini, pernyataan kecil Humaini dalam redaksi teksnya. Syekh Yasir Al-Habib, ulama Syiah, penghulu para wanita ahli neraka yang dihinakan dari atas langit 7, Aisyah, Humairah binti Abu Bakar. Semoga Allah melaknat keduanya. Itu kata mereka, ulama Syiahnya. Sulit bagi saya katanya, dan sulit bagi setiap orang untuk menghitung kejahatan wanita busuk ini. Syiah membolehkan mut'ah. Ayatullah Khomeini menjelaskan dalam kitabnya bahwa dalam nikah mut'ah atau kawin kontrak, praktek pelacuran ala Syiah, tidak perlu mengurus apakah si wanita punya suami atau tidak. Boleh juga nikah mut'ah dengan pelacur. Nah, ini satu kejadian yang luar biasa. Saya mendapatkan tulisan seorang mahasiswa yang studi di Qom di Iran. Itu setiap malam Jumat itu ada satu daerah itu sangat dianjurkan untuk melakukan nikah mut'ah. Dia berkawan dengan teman karena itu suatu anjuran dan pahalanya luar biasa besarnya. Mereka berbondong-bondong ikut nikah mut'ah. Dan anehnya ketika saat melakukan nikah mut'ah itu semua lampu-lampu dimatikan. Terus besoknya dia tanya kepada temannya, kenapa kok dimatikan? Sehingga kita nggak mengenal siapa yang kita nikahi semalam. Itu kan tanpa saksi, tanpa wali, ya sudah nikah seperti itu. Besok nikah lagi malam Jumatnya dengan wanita yang tidak pernah ia kenal. Ternyata apa? Dia mencoba untuk mengetahui siapa sebenarnya orang yang dinikah mut'ah itu. Lalu kasih tanda supaya dia mengenalnya besok begitu. Tolong dibawa nanti kalau ke kampus atau saat bertemu siang hari, ini kenang-kenangan. Nah, ternyata apa yang terjadi? Setelah tahu bahwasanya cincin yang melingkar di tangannya itu adalah cincin yang diberikannya semalam. Ternyata tidak lain siapa? Dia adalah adik kandungnya sendiri. Sama-sama kuliah di sana. Nah, beliau tulis itu. Allahu Akbar. Ya, karena luar biasa sekali untuk untuk motivasi bahwa nikah mut'ah itu pahalanya seperti ini. Mereka dengan berbondong-bondong melakukan itu karena ada kitabnya, ada ajarannya ya.
sehingga mereka itu merupakan salah satu amalan yang dia kerjakan. Ini kitabnya. Nah, ini ungkapan teks aslinya. Wal alau au kanat min haluan masyhurat bizina wa in fa'ala faly'amali minal fujur. Walaupun sekalipun dia seorang pelacur al-fujur itu. Menjelaskan dalam kitabnya bahwa dalam nikah mut'ah boleh dengan wanita bersuami asal dia mengaku tidak punya suami. Jadi boleh, misalnya gurunya pengen seseorang jamaahnya tinggal nikah mut'ah saja, yang penting jamaahnya tidak punya suami, bilangnya. Nih ada kitabnya, ada tulisannya, teks aslinya. Bahwa analsek tidak membatalkan puasa dan tidak mewajibkan mandi pada pihak istri. Menjelaskan dalam kitabnya bahwa pahala nikah mut'ah besar sekali. Semua dosa diampuni sejumlah helai rambut sekujur tubuhnya. Ini banyak sekali tulisannya, maka kita langsung saja kita akan melihat tayangan, ya, ucapan dan ungkapan mereka dengan bahasa-bahasa mereka, sehingga kita tidak hanya melihat dari kitab-kitab yang mereka buat referensi atau rujukan dalam ibadahnya, namun melihat benar enggak sih, ya, ajaran mereka, ulama mereka, terus siapa saja di antara ustadz-ustadz itu akan kita lihat tayangan itu. شبكة الآن تقدم لكم جرائم الرافضة عبر الأزمنة والعصور. الرافضة من جرائمهم Inilah Syiah. Mereka adalah mazhab yang sesat. Mereka menyebarkan bid'ah, membangun masjid di atas kuburan dan berbagai macam perbuatan mungkar lainnya. Mereka sangat memusuhi ahlu sunnah dan berusaha melenyapkannya. Kekuatan mereka ketika itu berjumlah sekitar 1.200 tentara. Mereka membunuh para ulama ahlu sunnah. Salah seorang ulama ahlu sunnah yang mereka bunuh adalah seorang imam yang alim, ahli ibadah dan zuhud, yaitu Abu Bakar Nabulsi rahimahullah. Mereka juga membunuh tokoh masyarakat dan masyarakat muslim pada umumnya. Dan akhirnya mereka juga membunuh khalifah kaum muslimin. Pembunuhan terhadap sang khalifah ini dilakukan melalui seorang pejabat menteri yang bermazhab Syiah. Ini adalah makam Abu Lu'lu'ah. Dialah orang yang telah membunuh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 23 Hijriah, tepatnya ketika sholat subuh. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maju sebagai imam sholat bersamaan dengan takbiratul ihram. Abu Lu'lu'ah menikam Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hingga roboh. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab sakit selama 3 hari, kemudian meninggal pada hari Rabu. Atas tindakan pembunuhan tersebut, Abu Lu'lu'ah kemudian ditangkap dan dihukum mati. Kaum muslimin Ahlussunnah menjuluki si pembunuh khalifah ini sebagai musuh Islam. Akan tetapi kaum Syiah menjulukinya sebagai pejuang Islam. Bahkan kaum Syiah membangun makam Abu Lu'lu'ah dengan megah. Mereka menjadikannya sebagai tempat pengagungan sekaligus tempat wisata di negara Iran. Orang-orang Syiah ketika berziarah di makam Abu Lu'lu'ah berdoa dengan melaknat sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Mereka juga berdoa supaya mereka kelak di akhirat dikumpulkan dengan Abu Lu'lu'ah. Mereka berdoa yang artinya adalah sebagai berikut. Allahumma ihshirni ma'a Abu Lu'lu'ah. Allahumma ighfir li Abu Lu'lu'ah. Allahumma ihshirni ma'a Abu Lu'lu'ah. Ikhwani aminu 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 ikhwani. Allahumma ihshirni ma'a Abu Lu'lu'ah. Al-mu'min al-wali waliyuka ya Allah ya Al-Qaramitah. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, Syiah merajalela. Pada tahun 294 Hijriah, suku Al-Qaramitah yang bermadhab Syiah membunuh orang-orang yang sedang pulang dari Mekah seusai menunaikan ibadah haji. Para wanita Qaramitah Syiah pun ikut andil dalam pembunuhan tersebut. Terhitung lebih dari 20.000 orang mereka bunuh dan lebih dari miliaran dinar mereka rampas. Kemudian mereka juga menyerang dan membunuh sejumlah besar kaum muslimin di Ka'bah. Kurang puas dengan aksi yang mereka lakukan, mereka juga merobek-robek kain penutup Ka'bah.
dan mencuri Hajar Aswad dari Ka'bah. Hal itu mereka lakukan karena mereka berkeyakinan bahwa Mekah dan Ka'bah bukanlah tanah haram. Mekah dan Ka'bah tidak mempunyai kelebihan bagi mereka. Menurut mereka, Karbala lebih mulia daripada Makkah dan makam Husain lebih mulia daripada Ka'bah. كذلك أرض كربلاء أفضل من الكعبة وأرض كربلاء تزف إلى الجنة وتكون في الجنة أفضل بقعة في الجنة أرض كربلاء. Hyun atau dinasti Buai. Ini adalah ritual yang dilakukan oleh kaum Syiah Isna Asyariah. Mereka mengikuti ritual para pendahulunya, yaitu dinasti Al-Buai. Di Baghdad pada tanggal 10 Muharram, pasar-pasar dan toko-toko mereka tutup untuk memperingati tragedi kematian Husain. Mereka meratapi kematian Husain, tidak hanya kaum lelaki, kaum wanitanya juga ikut keluar merayakan acara 10 Muharram tersebut. Pada acara tersebut mereka melukai tubuhnya sendiri sebagai perwujudan dari memperingati kematian Husain. Al-Fatimiyun Syiah qamat dawlatuhum sanata 96. Al-Fatimiyun atau Syiah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah berdiri pada tahun 296 Hijriah. Mereka sangat kejam. Mereka ingin menumpas gerakan Ahlus Sunnah. Mereka menyebarkan pemahaman Syiah, bid'ah, membangun masjid di atas kuburan. Mereka mengembangkan sayapnya sampai ke Afrika Timur dan Mesir. Ketika Khalifah Mu'iz lidinillah sampai ke Mesir pada tahun 361 Hijriah, ia memfokuskan untuk menyebarkan Syiah dan memperkuatnya. Ia menjadikan masjid terbesar di Mesir, terutama Masjid Al-Azhar, sebagai sentral kegiatan mereka. Kemudian pada tahun 395 Hijriah, mereka membuat kerusuhan di masjid-masjid. Mereka membunuh para ulama Ahlussunnah. Di antara salah seorang ulama Ahlussunnah yang mereka bunuh adalah seorang ulama yang bernama Abu Bakar Nabursi rahimahullah. Demikianlah Syiah Fatimiyah memimpin selama kurang lebih 280 tahun. خيانة الوزير الشيعي علي بن يقطين في عهد هارون الرشيد جاء في الروايات. Pengkhianatan seorang menteri Syiah Ali bin Yaqtin pada masa Harun ar-Rasyid. Ia adalah salah seorang anggota menteri pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Ia mengumpulkan kaum muslimin dari Ahlus Sunnah dalam penjara. Lalu ia dan Syiah lainnya merobohkan penjara tersebut. Sedikitnya 500 kaum muslimin Ahlus Sunnah meninggal pada peristiwa tersebut. Bukti dari kejadian ini ada pada kitab yang dimiliki oleh orang Syiah seperti yang terlihat pada gambar berikut. بتيس والتيس خير منه. انظر كتاب الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري المجلد الثاني صفحة 308. هذا هو قدرك أيها السني عند الروافض. تيس من المعزى والتيس خير منك. خيانة ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي في دخول التتار بغداد. كان ابن العلقمي والطوسي وزيرين للخليفة العباسي المستعصم بالله ومن جرائمه. Pengkhianatan Ibnul Alqami dan Nasiruddin At-Tusi ketika tentara Tartar masuk ke Baghdad. Ibnul Alqami dan Nasiruddin At-Tusi adalah pejabat menteri pada masa pemerintahan Abbasiyah Al-Mu'tasim Billah. Pada tahun 656 Hijriah, Al-Qami membantu Panglima Tartar memasuki kota Baghdad untuk menyerang kaum muslimin Ahlus Sunnah. Sehingga tidak kurang dari 20.000 tentara Tartar berhasil masuk dan membantai kaum muslimin Ahlus Sunnah. Al-Qami dan 1.200 tentaranya pun ikut membantai kaum muslimin. Mereka juga membunuh para ulama dan membakar masjid serta rumah kaum muslimin. Dalam peristiwa ini tidak ada yang tersisa
kecuali orang-orang ahlu dhimmah, yaitu Yahudi dan Nasrani. Di antara ulama yang dibunuh oleh Al-Qami pada peristiwa tersebut adalah Yusuf ibnu Abi Faraj, Ibnul Jauzi, dan beberapa anaknya. Selain membunuh para ulama, mereka juga membakar kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama. Sehingga pada saat itu air sungai yang mengalir pun berubah menjadi warna hitam selama beberapa hari. Menurut Imam Ibnu Katsir, melihat peristiwa tersebut, orang Syiah pada waktu itu sama sekali tidak merasa sedih, tetapi mereka justru menganggap masa itu sebagai masa keemasan Islam. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Khomeini. Ia memerintahkan kepada kaumnya, yaitu orang-orang Syiah, untuk melakukan taqiyah atau penyamaran atau pengelabuan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ali bin Yaqtim pada masa Harun ar-Rasyid. يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلمين مثل دخول علي بن يقطين ونصير الدين الطوسي رحمهما الله تعالى. وقال أيضا: ويشعر الناس بالخسارة أيضا بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسي وأمثاله الذين قدموا خدمات جليلة للإسلام. حقيقة الثورة الإيرانية من أوائل من فهموا Di balik revolusi Iran, tidak banyak orang yang paham terhadap fitnah yang ada di balik revolusi Iran. Di antara mereka yang mengetahui tentang fitnah itu adalah Presiden Mesir Anwar Sadat dan Raja Yordania Raja Hussein. Sesungguhnya revolusi yang muncul di Iran bukanlah revolusi Islam, tetapi merupakan revolusi Syiah yang mempunyai target untuk menguasai negeri-negeri Islam. Hendaknya kaum muslimin berdiri di satu barisan untuk melawan revolusi Syiah ini agar mereka tidak dapat mewujudkan tujuannya. Pada tahun 1998 mereka menetapkan poin-poin penting, yaitu membebaskan Ka'bah dan Al-Quds dari tangan-tangan orang kafir. Dengan ini mereka maksudkan bahwa kerajaan Arab Saudi dan negeri Zionis adalah sama hukumnya, yaitu kafir. Apalagi buku-buku yang mereka sebarkan memuat berbagai penghinaan dan pelecehan terhadap pemimpin-pemimpin negeri Muslim dan simbol-simbol negeri mereka dengan terang-terangan. Mereka sudah berkali-kali menipu para ulama dari negeri Muslim, sebagaimana yang mereka lakukan pada saat muktamar internasional yang dihadiri oleh para imam dan khotib dari 40 negara. Dalam muktamar itu mereka memukakan pendapatnya bahwa tidak ada yang berhak untuk memimpin negara-negara Islam kecuali dari kalangan Syiah. Imam Khomeini berkata, "Kembalilah kalian ke negeri-negeri kalian dengan membawa hasil revolusi Iran ini. Ketika berkhutbah di masjid-masjid, pertama kali hendaklah kalian mengadakan perlawanan terhadap pemimpin-pemimpin kalian. Jika tidak, maka kalian adalah orang-orang munafik." Sepulang dari muktamar itu, mereka memasang gambar-gambar Khomeini di masjid-masjid. Mereka melakukan kemusyrikan seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Dan sungguh salah seorang dari pembesar mereka menampakkan satu perilaku yang tidak bermoral, yaitu merokok di dalam masjid. Ada yang rokok ke kamera ya. أما مساجد أهل السنة فهي مساجد ضرار كما وصفها الخميني. Khomeini menyifati bahwa masjid-masjid Ahlussunnah merupakan masjid diror, masjid yang dibangun untuk merusak Islam. Sehingga ketika Ahlussunnah berkumpul untuk sholat Idul Fitri, militer Iran datang dan memporak-porandakan dengan senjata api dan gas air mata. Dalam peristiwa itu, mereka berhasil membunuh para ulama Ahlussunnah, sehingga di satu kota yang bernama Tehran, kaum muslimin yang berjumlah 33% tidak memiliki satu pun masjid. Apakah ini yang digembar-gemborkan oleh Khomeini dengan semboyan penyatuan kaum muslimin di dalam revolusi yang dia adakan?
الخمسينية لنشر التشيع في العالم ولأجل planning dakwah Syiah dalam 50 tahunan. Dalam rangka mewujudkan cita-cita Persia, mereka membuat planning untuk menyebarkan Syiah ke seluruh penjuru dunia yang mereka sebut dengan planning 50 tahun penyebaran Syiah di dunia. Musuh-musuh kaum Syiah adalah dari kalangan ahlu sunnah, diantaranya adalah orang-orang Turki, Maroko, Irak, Afghanistan, Pakistan, dan sebagian dari orang-orang Emirat yang berada di wilayah selatan. Di dalam mewujudkan misinya, kaum Syiah membuat 5 planning, setiap planning berjangka 10 tahun. Sehingga planning tersebut disebut dengan planning 50 tahun menyebarkan ajaran Syiah di dunia. Di antara isi planning tersebut adalah pertama, menyatukan negara-negara Islam terlebih dahulu dengan pendekatan-pendekatan seperti dengan cara memperbanyak masjid-masjid Husainiyah, baik di kalangan Sunni maupun Syiah, dan memperbanyak acara-acara ritual Syiah. Planning yang kedua adalah memperbanyak komunitas Syiah dengan cara menyatukan tempat tinggal dan pekerjaan, sehingga pengikut Syiah semakin bertambah banyak yang pada akhirnya bisa menguasai seluruh pos-pos yang ada, baik politik, ekonomi maupun militer. Selain itu, mereka juga membuat kekacauan di negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah kaum Sunni dan berusaha memisahkan antara pemerintah dengan ulamanya sampai mereka terlena. Baik, bahkan ada informasi ini dari Ibu Anak, ya. Saya sepekan di Balikpapan dari tanggal 23 November sampai 1 Desember. Saya melihat itu semua. Mereka masuk dari Jakarta ke Balikpapan dengan Lion, berkeliaran di Balikpapan dengan kartu UNHCR tanpa paspor. Dari sumber terpercaya yang di Makassar sudah mencapai 1.900 orang menyewa 9 hotel. Ini orang Iran semua. Sudah ditempati mereka, ada pos-pos mereka dan ada donaturnya yang menanggung semua biaya hidup mereka. Ya, di Kalimantan sudah ada 700 orang. Mereka saya lanjutkan dulu. Yang di Makassar sudah mencapai 1.900 orang menyewa 9 hotel tanpa batas waktu dan sudah menghamili 4 warga donatur mereka. Donatur mereka ada LSM bernama IKIOM, International Organization for Immigration. Lalu asal dari USA yang bernaung di bawah PP, postur mereka tegap-tegap dan kelihatannya terlatih secara militer. Waspada, tidak mustahil pembantaian semacam di Syria, Irak dan Yaman oleh Syiah terhadap muslimin sebentar lagi akan terjadi di Indonesia. Apalagi mereka dapat angin dari kekuasaan yang sekarang. Ayo siapkan barisan, bergabunglah dengan ganas Garda Nasional Anti Syiah. Kita hadapi mereka. Ini pesan dari Ustadz Sulaiman Zalkasi dan insya Allah info dari Abu Tolhah. Ya, kalau ada pertanyaan atau ingin langsung kepada narasumbernya, beliau ngasih nomor kontak telepon untuk membuktikan fakta adanya orang-orang Syiah sudah masuk ke Indonesia di pos-pos yang mereka sudah siapkan. Ya. Dan ini persis seperti yang tadi tertera, yaitu mereka punya agenda ya, 55 tahunan itu. Yang pertama fase pengenalan, fase mediasi dan sosialisasi, fase dakwah. Yang keempat fase pengkaderan, dan 5 fase revolusi atau makar. Berarti maksudnya Syiah di Indonesia ini saat ini sudah memasuki fase revolusi atau perebutan pemerintah. Allahu Akbar. Ya, makanya banyak parlemen yang berbondong-bondong yang mereka juga dari golongan Syiah. Kita lanjutkan dulu. Ini panjang sekali. Ya, filmnya. Ini sampai jam berapa ya? Jam? Sampai jam 6. Kita ambil kalau begitu ibadahnya, ya, cara ibadah Syiah, wudunya, sholatnya apakah sama dengan kita? Baik. Soalnya panjang sekali, ya. Insyaallah mudah-mudahan nanti bisa di copy dan bisa dilihat ya di rumah supaya kita paham tentang apa sih strategi mereka.
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا. اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران. اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك. اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. Ini selalu apa di dekat tempat sujud selalu ada batu Karbala, ini yang putih. Wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard alimi wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Kalau tidak ada batu Karbala seperti ini nggak sah sholat menurut Syekh. Selalu ada itu. Kalau mereka tidak takiyah. Subhana rabbiyal a'la wa bi'aliyul azim. Subhanallah tubu ilaih. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi tidak pakai salam kanan kiri, tapi ditutup dengan Allahu akbar. Allahu akbar 3 kali. Itu ciri sholat orang Syiah. Lalu mungkin kita mungkin cukup populer dengan Ustadz yang di Indonesia.
Kenal ini Bunda? Ini tokohnya, kiainya Ustadz Syiah. Ali bin al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Mari sama-sama kita ketuk hati kita dengan salam kepada Al-Imam Husain dan keluarganya. Mari pejamkan mata kita, kemudian kita sebut dan kita salam kepada beliau. Assalam. Ya, ini terjadi di Jakarta Bun. Ini tayangan awalnya Asyura 2011 Jakarta Indonesia. Ya. Sedikit cuplikan. Coba lihat siapa tahu ada teman-teman kita atau tetangga kita. Semua ada di sana. Labbaika ya ibnal kautsar. Allah Allahu akbar. Ishfa' lana ya Haidar. Sambut panggilan Husain. Labbaika ya ibnal kautsar. Tarik sang surya membakar padang pasir Karbala. Sahara kini berubah jadi karbon wabah. Inilah putra Ali, buah hati Fatimah, putra Nabi yang mulia, disiksa dan dihina. Terbakarnya hati, terbakarnya hati, perih tak terobati. Zainab pun menangisi Husain yang disakiti. Darah suci syuhada yang mewarnai Karbala. Demi menjaga Islam, Husain rela berkorban. Syahid jadi harapan. Mari berjumpa Tuhan. Allahu Akbar. Ishfa' lana ya Haidar. Sambut panggilan Husain. Labbaika ya ibnal kautsar. Allahu Akbar. Ishfa' lana ya Haidar. Baik, kita lihat tentang bagaimana cacian mereka, caci makian kepada sahabat-sahabat Rasulullah. هذه مقتطفات Akidah Syiah menyalahkan Nabi Muhammad SAW. Hal ini seperti terlihat dalam pidato yang disampaikan oleh tokoh Syiah yang bernama As-Sajid Jabir Agoi sebagai berikut. اللهم لعن من حرف بالدين وبدل سنتك وأوقع الأمة في هذه المتاهة متاهة بني دونها. صلى الله عليك يا رسول الله. أخطأت خطأ كبيرا حين خرجت من الدنيا ولم توصي إلى أحد. أنت تتحمل تبعات هذه الأمة، وأنت تتحمل مسؤولية هذه الأمة وبلبلة هذه الأمة وضياع هذه الأمة وفتنة هذه الأمة. هلا أوصيت يا رسول الله؟ هلا أوصيت يا رسول الله؟ هلا أوصيت يا رسول الله؟ واستمع. فإن القرآن نزل في ليلة القدر ولا زال القرآن ينزل في ليلة القدر، لا تعجبوا. ألا تخبرني عن هذين الرجلين، عن أبي بكر وعمر؟ ما تخبرني ذولا شنو قضيتهم؟ فقال عليه السلام: كافران، كافر من أحبهما، وفي نفس الوقت من يحبهما كافر، مو مسلم، كافر. أسألك عن أبي بكر وعمر. فقال عليه السلام: فعليهما لعنة الله
بلعناته كلها ماتا والله وهما كافران مشركان بالله العلي العظيم. لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك بعدد أنفاس الخلائق. سبحانك هذا بهتان عظيم. طيب لماذا سميت عائشة بحمراء؟ حميراء تصير حمارة، حميراء تصير حمارة، حميراء تصير حمارة. ما هي تضحكوا ليه؟ انتوا احرار. سبحانك هذا. Baik, satu lagi supaya kita tahu. Bentar, ya. Yang fatwa tentang ini yang nikah mut'ah yang digambar-gemborkan. 5 menit lagi ya. Baik. Ulama Syiah dipermalukan oleh jamaahnya sendiri ini ketika saat menyampaikan tentang nikah mut'ah. المتعة فيها ثواب عظيم لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسن. كل كلمة يتكلم وياها إلى حسن، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسن. فإذا دنا منها يعني إذا جامعها فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا. فإذا اغتسل شوفوا هذا الثواب العظيم، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره. إن الله تبارك وتعالى يقول إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء. فقال الإمام عليه السلام افعل صلى الله عليكما من زوج. الله يصلي عليه. هذا الثواب المهم. ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه 70 ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها. اللي يتجنب المتعة يلعنونه. Pahalanya besar ya. Nih, pada akhirnya ada pertanyaan. هل ترضون أو يرضى سماحة العلماء أن يزوجوا بناتهم متعة؟ Ketuanya Jalaluddin Rahmat. Nanti kita tanya. هل ممكن تزوج بنتك إلى واحد مسافر غريب تو جاي، تزوج بنتك ويطلقها بعد ساعة بعد ما يفضها؟ Iya. Iya kan? نفس الجواب بقول نفس. واضح؟ Jadi dia menerangkan tentang nikah mut'ah pahalanya begitu besar. Lalu ada seorang muridnya, boleh nggak Kiai saya nikah mut'ah dengan anakmu katanya. Lalu dia menjawab apa? Sama dengan saya memberikan membuang anak saya gitu. Jadi nggak boleh dia menerangkan tentang itu, tapi orang menikahi nikah mut'ah dengan anaknya syah ini nggak boleh. Kan aneh kan begitu. Allahu Akbar. Baik ya, karena memang waktunya ini. Kenapa ya? Di kopi. Bentar, ini ada yang pernah ngelihat Jalaluddin Rahmat? Ini wajahnya sebentar biar tahu kalau memang masuk Masjid Al-Dzikri lah itulah orangnya gitu. Biar tahu. Bentar ya. Nah, ini orangnya ini, ketua Indonesia lulusan perguruan tinggi Kom Iran. Dan ini orangnya pun. Dia menulis buku tentang sejarah Nabi yang berjudul La Vie de Mahomet.
Ini aja orangnya. Baik. Terus perbedaannya saya bacakan supaya beda. Perbedaannya apa yang menyolok di antara ahli Sunni dan Syiah. Ada 6 perbedaan yang mencolok. Yang pertama, nikah mut'ah dibatasi oleh waktu, ya. Perbedaan yang terus Sunni tidak ada batas oleh waktu. Yang kedua, nikah mut'ah berakhir dengan habisnya waktu yang ditentukan dalam akad atau fasah, sedangkan nikah Sunni berakhir dengan talak atau meninggal dunia. Yang ketiga, nikah mut'ah tidak berakibat saling mewarisi antara suami istri, sedangkan nikah Sunni menimbulkan pewarisan antara keduanya. Keempat, nikah mut'ah tidak membatasi jumlah istri, kapan saja boleh, mau 40, 50, ya. Nikah Sunni dibatasi dengan jumlah istri hanya 4 saja, ya 4 saja. Nikah mut'ah tidak dilaksanakan tanpa wali dan saksi, tanpa wali, tanpa saksi. Coba nikah mut'ah pun. Sedangkan nikah Sunni harus dilaksanakan dengan wali dan saksi. Nikah mut'ah tidak mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri. Nikah Sunni mewajibkan suami memberikan nafkah untuk istri. Dan jelas Syiah tidak ada taraweh, Bunda. Kalau di antara kita nggak taraweh, ya, mungkin kalau taqiyah nggak ada taraweh dan tidak wajib Jumatan. Ustadz kemarin ketemu dengan salah seorang ibu yang anaknya sekolah di Lazuardi. Lazuardi, Bunda, di Parung, itu salah satu milik Syiah. Dan di sana ternyata anaknya mendapatkan pengajaran Jumat nggak wajib. Dan sholat tidak hanya 5 waktu, cukuplah dikeras dengan 3 waktu. Subhanallah, ya, banyak penyimpangan. Gimana ya? Sudah cukup, insya Allah ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa kopi, dan mungkin ada nanti pertanyaan boleh di luar di luar majelis, nggak apa-apa nanti insya Allah. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini insya Allah bisa kita sampaikan jamaah untuk anak-anak kita supaya nggak menyimpang, nggak salah memasukkan sekolahan atau pesantren. Ternyata mereka juga punya perguruan tinggi sampai tempat pendidikan yang mereka dibiayai dari Syiah pusat. Ya, ini hati-hati sekali. Tolong kalau memang masukkan anak, tanya dulu. Ya, ini Syiah bukan, ini sesat bukan. Sehingga Az-Zaitun pun banyak sekali anak-anak di sana, subhanallah. Ya, ini saja barangkali. Mohon maaf lahir batin. Ini sebuah yang harus kita sampaikan, dakwah yang harus sampai kepada anak-anak kita, keluarga kita, supaya insya Allah tidak tersesat, tidak salah dalam mengambil syariat. Dan ada buku yang bagus sekali, Mengapa Saya Keluar dari Syiah. Ini keluaran Sayyid Husain Al-Musawi. Beliau asli lahir dari Karbala. Bisa dibeli nanti di tentunya di Gramedia juga banyak sekali, ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa kita uraikan, ada kesempatan lain. Mohon maaf lahir batin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Farid. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Nggak ada. Ada yang mau bertanya? Ya udah, selanjutnya kita masuk ke sesi terakhir, yaitu pembacaan doa. Pada Ustadz Farid, mau persilahkan. Baik, ya nanti insya Allah ya, yang kurang jelas atau kurang paham atau mungkin pengen rujukannya, insya Allah mudah-mudahan nanti saya bisa mengcopy atau ada makalah yang bisa insya Allah bisa kita buat acuan. Baik, kita tutup dengan baca doa. Mudah-mudahan apa yang kita saksikan, apa yang kita dapatkan pagi ini menambah pengetahuan kita tentang ajaran syariah yang sesungguhnya. Ala hadiniyah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya Allah Rabbana, Allahumma ighfir lana dzunubana. Ampuni dosa kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa kesalahan kami, ayah ibu kami, guru-guru kami ya Allah.
Terima segala amal ibadah kami ya Allah. Bimbing kami, papah kami, tuntun kami dalam petunjuk-Mu ya Allah, dalam bimbingan-Mu, dalam hidayah-Mu ya Allah. Bimbing kami, anak cucu keturunan kami ya Allah, dengan akidah yang benar, iman yang kuat, akidah yang mantap ya Allah, iman yang benar ya Allah. Ya Rabbana, bimbing kami terus ya Allah, agar kami semakin paham dengan syariat-Mu, tuntunan Rasul-Mu ya Allah. Selamatkan anak-anak kami, anak cucu keturunan kami ya Allah, dari penyimpangan akidah ya Allah, dari sesatnya akidah ya Allah. Birahmatika ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ikhtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.